Masa kecil Julius Caesar lahir di tengah kekacauan yang mengubah takdir Roma IV. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika Republik Romawi sedang berada di puncak kejayaannya, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah jalannya sejarah dunia. Namanya adalah Gaius Julius Caesar. Hingga hari ini, nama Julius Caesar masih dikenal di hampir seluruh dunia. Kisah hidupnya dipelajari di sekolah, diangkat ke dalam film, novel, hingga serial dokumenter. Ia bukan hanya seorang jenderal yang tak terkalahkan, tetapi juga seorang politikus ulung, penulis berbakat, dan pemimpin yang mengubah wajah Republik Romawi untuk selamanya. Ironisnya, perjalanan hidup Caesar tidak dimulai di medan perang ataupun di istana megah. Ia lahir di tengah sebuah republik yang sedang dipenuhi persaingan politik, perebutan kekuasaan, dan konflik yang perlahan menggerogoti fondasi negara terbesar di dunia saat itu. Sebagian besar sejarawan meyakini Julius Caesar lahir pada tahun 100 sebelum Masehi, meskipun ada pula sumber kuno yang menyebut tahun 102 atau 101 SM. Ia berasal dari keluarga Julii, sebuah keluarga bangsawan tua yang mengaku sebagai keturunan Iulus, putra pahlawan Troya bernama Aeneas. Menurut legenda Romawi, Aeneas sendiri merupakan putra Dewi Venus. Bagi masyarakat Romawi, silsilah seperti itu bukan sekadar kebanggaan keluarga. Garis keturunan dianggap sebagai simbol kehormatan dan legitimasi politik. Dengan menghubungkan dirinya kepada Aeneas dan Dewi Venus, keluarga Julii memperoleh prestise yang sangat tinggi di mata masyarakat. Namun, meskipun memiliki darah bangsawan, keluarga Caesar saat itu tidak termasuk keluarga terkaya di Roma. Mereka memang dihormati, tetapi tidak memiliki kekayaan maupun pengaruh sebesar keluarga-keluarga politik lainnya. Ayah Caesar, yang juga bernama Gaius Julius Caesar, menjabat sebagai pejabat pemerintahan di salah satu provinsi Romawi. Sementara ibunya, Aurelia Cotta, dikenal sebagai perempuan yang cerdas, disiplin, dan sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Banyak sejarawan percaya bahwa Aurelia memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter Caesar sejak kecil. Ia memastikan putranya memperoleh pendidikan terbaik yang dapat diberikan oleh keluarga mereka. Sejak usia dini, Julius Caesar mempelajari bahasa Latin dan Yunani. Ia belajar membaca karya-karya sastra, filsafat, sejarah, hukum, retorika, hingga seni berbicara di depan umum. Di Roma, kemampuan berbicara seringkali sama pentingnya dengan kemampuan bertarung. Seorang politikus yang mampu memengaruhi rakyat melalui pidato memiliki peluang besar untuk meraih kekuasaan. Caesar tumbuh sebagai anak yang memiliki rasa ingin tahu sangat tinggi. Ia gemar membaca kisah-kisah penaklukan Alexander Agung, Raja Makedonia yang berhasil membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah hanya sebelum usia 33 tahun. Konon, kisah Alexander meninggalkan kesan yang sangat mendalam dalam diri Caesar. Kelak, ketika telah dewasa, ia bahkan pernah menangis setelah menyadari bahwa pada usia yang sama, Alexander telah menaklukkan sebagian besar dunia, sementara dirinya saat itu belum mencapai prestasi sebesar itu. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa besar ambisi yang telah tumbuh dalam dirinya sejak muda. Namun, masa kecil Caesar berlangsung di tengah situasi politik yang sangat berbahaya. Republik Romawi sedang terpecah menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama dipimpin oleh kaum bangsawan konservatif yang ingin mempertahankan kekuasaan senat. Kelompok kedua dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ingin memberikan lebih banyak hak kepada rakyat biasa. Salah satu tokoh paling berpengaruh dari kelompok kedua adalah Gaius Marius, seorang jenderal legendaris yang juga merupakan paman Caesar melalui hubungan keluarga. Marius dikenal sebagai pembaru militer Romawi. Ia membuka kesempatan bagi rakyat miskin untuk bergabung menjadi tentara profesional, sebuah perubahan yang membuat kekuatan militer Roma meningkat drastis. Namun,
Keberhasilan Marius memicu permusuhan dengan seorang jenderal lain yang sama ambisius, yaitu Lucius Cornelius Sulla. Persaingan antara Marius dan Sulla berkembang menjadi perang saudara yang sangat berdarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pasukan Romawi menyerang kota Roma sendiri. Rumah-rumah dibakar. Ribuan orang terbunuh. Daftar musuh politik diumumkan di tempat-tempat umum, dan siapapun yang namanya tercantum dapat dibunuh tanpa melalui pengadilan. Ketika akhirnya Sulla berhasil memenangkan perang, ia mengangkat dirinya sebagai diktator dan mulai membersihkan seluruh lawan politiknya. Karena memiliki hubungan keluarga dengan Marius, Julius Caesar yang saat itu masih sangat muda ikut menjadi sasaran. Keadaan menjadi semakin berbahaya ketika Caesar menikahi Cornelia, putri dari Lucius Cornelius Cinna, salah satu sekutu utama Marius. Bagi Sulla, pernikahan tersebut merupakan bukti bahwa Caesar berada di pihak musuh. Sulla memerintahkan Caesar menceraikan istrinya. Namun Caesar menolak. Keputusan itu sangat berani. Menolak perintah seorang diktator yang menguasai seluruh Roma hampir sama dengan menandatangani hukuman mati. Akibat penolakannya, seluruh harta Caesar disita. Jabatannya dicabut. Ia kehilangan hak politiknya. Bahkan namanya masuk ke dalam daftar orang yang diburu oleh pasukan Sulla. Untuk menyelamatkan diri, Caesar melarikan diri dari Roma. Selama berbulan-bulan ia hidup berpindah-pindah tempat. Beberapa kali ia hampir tertangkap. Menurut kisah kuno, Caesar bahkan pernah bersembunyi di daerah pegunungan Italia sambil berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya pada malam hari. Akhirnya, berkat bantuan keluarga dan sahabat-sahabat yang masih berpengaruh, Sulla bersedia mengampuni Caesar. Namun sebelum memberikan pengampunan, Sulla dikabarkan mengucapkan sebuah kalimat yang kelak dianggap sebagai ramalan. Ia berkata kepada para pendukungnya, "Biarkan dia hidup. Di dalam diri anak muda itu terdapat banyak Marius." Ucapan tersebut seolah menggambarkan firasat bahwa Caesar suatu hari nanti akan menjadi ancaman yang jauh lebih besar dibandingkan pamannya sendiri. Setelah memperoleh pengampunan, Caesar memilih meninggalkan Roma untuk sementara waktu. Ia bergabung dengan militer Romawi di Asia Kecil. Di sanalah untuk pertama kalinya ia merasakan kehidupan sebagai seorang prajurit. Caesar menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dalam sebuah pengepungan, ia berhasil menyelamatkan nyawa seorang rekan prajurit. Atas keberanian tersebut, ia dianugerahi Corona Civica, salah satu penghargaan militer paling bergengsi di Republik Romawi. Penghargaan itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Hanya prajurit yang berhasil menyelamatkan nyawa sesama warga Romawi di medan perang yang berhak menerimanya. Prestasi tersebut membuat nama Caesar mulai dikenal di kalangan militer. Namun petualangan hidupnya baru saja dimulai. Dalam perjalanan kembali menuju Roma beberapa tahun kemudian, kapal yang ditumpanginya tiba-tiba diserang oleh bajak laut dari Laut Tengah. Peristiwa itu akan menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam kehidupan Julius Caesar muda. Alih-alih ketakutan ketika ditawan, ia justru mempermalukan para bajak laut dengan sikap tenang, penuh percaya diri, dan keberanian yang hampir sulit dipercaya. Dari peristiwa itulah dunia mulai melihat sifat asli Julius Caesar, seorang pria yang tidak pernah gentar menghadapi bahaya, selalu percaya pada kemampuannya sendiri, dan memiliki ambisi yang jauh melampaui zamannya. Semua pengalaman tersebut menjadi bekal yang membentuk dirinya menjadi sosok yang kelak akan mengguncang Republik Romawi. Namun, tantangan terbesar Julius Caesar belum dimulai. Sekembalinya ke Roma, ia akan memasuki dunia politik yang penuh intrik, membangun aliansi dengan tokoh-tokoh paling berkuasa, lalu memimpin salah satu penaklukan terbesar dalam sejarah manusia. Julius Caesar menaklukkan Gallia, sang jenderal yang membuat Roma gemetar oleh ketenarannya.
Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai prajurit dan mulai dikenal karena keberaniannya, Julius Caesar kembali ke Roma dengan satu tujuan besar. Ia tidak ingin dikenang sebagai bangsawan biasa atau pejabat pemerintahan yang namanya hilang di telan waktu. Ia ingin menjadi orang paling berpengaruh di Republik Romawi. Namun, mencapai tujuan tersebut bukanlah perkara mudah. Di Roma, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara atau keberanian di medan perang. Seorang politikus juga membutuhkan uang dalam jumlah besar, jaringan yang luas, dan dukungan dari rakyat maupun para bangsawan. Caesar memahami aturan permainan itu dengan sangat baik. Ia mulai membangun karir politik secara perlahan. Dengan kemampuan pidatonya yang luar biasa, ia berhasil menarik perhatian rakyat. Ia dikenal ramah kepada masyarakat biasa dan sering mendukung kebijakan yang menguntungkan mereka. Sikap itu membuat popularitasnya terus meningkat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan senat. Untuk memperkuat posisinya, Caesar menjalin hubungan dengan dua tokoh paling berpengaruh di Roma saat itu. Yang pertama adalah Gnaeus Pompeius Magnus, atau lebih dikenal sebagai Pompei Agung, jenderal yang telah memenangkan berbagai perang besar dan menjadi pahlawan Romawi. Yang kedua adalah Marcus Licinius Crassus, orang terkaya di seluruh Republik Romawi. Kekayaannya berasal dari bisnis properti, pertambangan, dan perdagangan budak. Banyak sejarawan memperkirakan bahwa tidak ada orang lain di Roma yang memiliki kekayaan sebesar Crassus pada masa itu. Meskipun Pompei dan Crassus saling bersaing, Caesar berhasil meyakinkan keduanya untuk bekerja sama. Sekitar tahun 60 SM, lahirlah sebuah aliansi politik yang kemudian dikenal sebagai Triumvirat pertama. Secara resmi, aliansi ini tidak diakui oleh hukum Romawi. Namun dalam praktiknya, tiga orang tersebut menguasai hampir seluruh arah politik Republik Romawi. Pompei membawa pengaruh militer. Crassus membawa kekayaan. Sementara Caesar membawa kecerdasan politik dan dukungan rakyat. Aliansi ini membuat karir Caesar melesat dengan cepat. Pada tahun 59 SM, ia terpilih sebagai konsul, jabatan politik tertinggi dalam Republik Romawi. Setelah masa jabatannya berakhir, Caesar memperoleh tugas sebagai gubernur di wilayah Gallia Cisalpina, Illyricum, dan kemudian Gallia Narbonensis. Penugasan itu tampak biasa saja. Namun tidak ada yang menyangka bahwa wilayah tersebut akan menjadi panggung bagi salah satu penaklukan terbesar dalam sejarah. Saat itu, sebagian besar wilayah yang kini menjadi Prancis, Belgia, Swiss, dan sebagian Jerman masih dihuni oleh berbagai suku bangsa Kelt yang dikenal sebagai bangsa Gallia. Mereka terkenal sebagai pejuang pemberani. Setiap suku memiliki pemimpinnya sendiri. Mereka sering berperang satu sama lain, tetapi jika menghadapi ancaman bersama, mereka mampu bersatu menjadi kekuatan yang sangat besar. Pada tahun 58 SM, Caesar memulai kampanye militernya di Gallia. Awalnya, ia menggunakan alasan untuk melindungi wilayah Romawi dari perpindahan besar suku Helvetii yang ingin bermigrasi. Namun setelah kemenangan pertama diraih, Caesar melihat peluang yang jauh lebih besar. Ia memutuskan menaklukkan seluruh Gallia. Selama 8 tahun berikutnya, hampir setiap musim panas dihabiskan Caesar di medan perang. Ia memimpin langsung pasukannya melintasi hutan lebat, sungai-sungai besar, pegunungan, hingga benteng-benteng musuh. Berbeda dengan banyak jenderal lain yang memimpin dari belakang, Caesar selalu berada dekat dengan para prajuritnya. Ia makan bersama mereka, berjalan bersama mereka, tidur di perkemahan yang sama. Karena itulah para legioner memiliki kesetiaan yang luar biasa kepadanya. Caesar juga terkenal sebagai ahli strategi. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga kecerdasan dalam membaca situasi.
Ketika menghadapi suku-suku yang jumlahnya jauh lebih besar, ia membangun benteng pertahanan dalam waktu yang sangat singkat. Ketika harus menyeberangi sungai besar, para insinyur Romawi di bawah perintahnya mampu membangun jembatan kayu hanya dalam hitungan hari. Salah satu contoh paling mengagumkan terjadi ketika Caesar ingin menunjukkan kekuatan Roma kepada suku-suku Jerman di seberang sungai Rhein. Alih-alih menggunakan perahu, ia memerintahkan pembangunan jembatan kayu raksasa. Menurut catatan kuno, jembatan itu selesai hanya dalam waktu sekitar 10 hari. Setelah seluruh pasukannya menyeberang, Caesar melakukan demonstrasi kekuatan di wilayah Jerman, kemudian kembali ke Galia dan membongkar jembatan tersebut. Pesannya sangat jelas. Roma bisa datang kapan saja. Prestasi lain yang membuat dunia terkejut adalah ketika Caesar melakukan ekspedisi ke Britania, wilayah yang sekarang menjadi Inggris. Meskipun ekspedisi itu belum menghasilkan penaklukan permanen, keberhasilan mencapai pulau yang selama ini dianggap sangat jauh sudah cukup meningkatkan reputasinya di Roma. Sementara itu, kemenangan demi kemenangan terus memenuhi laporan yang dikirim Caesar kepada Senat. Namun di balik setiap kemenangan, jumlah musuh yang dikalahkan juga sangat besar. Sejarawan kuno menyebut ratusan ribu orang tewas atau ditawan selama Perang Galia, meskipun angka pastinya masih diperdebatkan oleh para ahli modern. Apapun jumlah sebenarnya, tidak diragukan lagi bahwa perang tersebut mengubah peta politik Eropa Barat. Puncak kampanye Caesar terjadi pada tahun 52 SM. Untuk pertama kalinya, berbagai suku Galia berhasil melupakan perbedaan mereka dan bersatu di bawah seorang pemimpin muda yang karismatik. Namanya adalah Vercingetorix. Ia memahami bahwa menghadapi legiun Romawi secara langsung adalah kesalahan besar. Karena itu, ia menggunakan strategi bumi hangus. Desa-desa dibakar. Persediaan makanan dihancurkan. Tujuannya adalah membuat pasukan Romawi kehabisan logistik. Strategi tersebut sempat menyulitkan Caesar. Namun sang jenderal Romawi kembali menunjukkan kejeniusannya. Pertempuran penentu terjadi di sebuah benteng bukit bernama Alesia. Vercingetorix bersama puluhan ribu pasukannya bertahan di dalam benteng. Sementara dari luar, ratusan ribu pasukan bantuan Galia bergerak untuk mengepung Caesar. Keadaan itu sangat berbahaya. Pasukan Romawi berada di tengah-tengah, dikepung dari dua arah. Dalam situasi seperti itu, banyak jenderal mungkin akan memilih mundur. Tetapi bukan Julius Caesar. Ia memerintahkan pembangunan dua lapis benteng raksasa. Benteng pertama menghadap ke dalam untuk mengepung Alesia. Benteng kedua menghadap keluar untuk menghadapi pasukan bantuan Galia. Dengan cara itu, pasukan Romawi mampu bertahan dari serangan di dua sisi sekaligus. Selama berminggu-minggu, pertempuran berlangsung tanpa henti. Serangan datang siang dan malam. Anak panah memenuhi langit. Mesin perang menghantam benteng. Namun disiplin legiun Romawi berhasil mempertahankan posisi mereka. Ketika persediaan makanan di dalam Alesia habis, Vercingetorix menyadari bahwa kekalahan tidak dapat dihindari. Dalam salah satu momen paling terkenal dalam sejarah Romawi, ia keluar dari benteng dengan mengenakan baju zirah lengkap, menunggang kudanya menuju perkemahan Caesar. Di hadapan seluruh pasukan Romawi, Vercingetorix turun dari kudanya, melepaskan senjatanya, lalu menyerahkan diri kepada Julius Caesar. Penyerahan itu menandai berakhirnya perlawanan besar bangsa Galia. Seluruh wilayah Galia akhirnya berada di bawah kekuasaan Roma. Kemenangan tersebut mengubah Julius Caesar menjadi orang paling terkenal di Republik Romawi. Rakyat menyambutnya sebagai pahlawan. Para prajurit memujanya sebagai pemimpin yang tidak pernah meninggalkan mereka. Namanya dikenal hingga ke pelosok kekaisaran. Namun di gedung Senat,
suasananya sangat berbeda. Banyak senator mulai merasa takut. Mereka melihat Caesar bukan lagi sekadar jenderal yang sukses. Ia kini memiliki pasukan yang sangat setia, kekayaan hasil perangnya melimpah, serta popularitas yang jauh melampaui siapapun di Roma. Salah satu orang yang paling khawatir adalah mantan sekutunya sendiri, Pompei Agung. Hubungan yang dahulu begitu erat mulai berubah menjadi persaingan. Setelah Crassus gugur dalam pertempuran melawan Kekaisaran Parthia, triumvirat pertama praktis berakhir. Kini hanya tersisa dua tokoh paling berkuasa di Roma. Di satu sisi berdiri Julius Caesar dengan legiun-legiunnya yang tak terkalahkan. Di sisi lain berdiri Pompei yang mendapat dukungan mayoritas senat. Republik Romawi perlahan terbelah menjadi dua kubu. Tidak ada lagi jalan menuju perdamaian. Sebuah perang saudara yang akan menentukan masa depan Roma kini sudah berada di depan mata. Dan semuanya akan dimulai ketika Julius Caesar mengambil satu keputusan yang paling terkenal dalam hidupnya, menyeberangi Sungai Rubicon, sebuah tindakan yang akan mengubah sejarah dunia untuk selamanya. Menyeberangi Rubicon, langkah berani yang mengakhiri Republik Romawi VII. Setelah 8 tahun menaklukkan Galia, Julius Caesar kembali menjadi orang paling terkenal di seluruh Republik Romawi. Kemenangan demi kemenangan membuat namanya dipuja oleh rakyat dan para prajurit. Kekayaan hasil perang memenuhi perbendaharaannya, sementara ribuan legioner yang telah bertempur bersamanya memiliki kesetiaan yang hampir tidak tergoyahkan. Namun, semakin besar nama Caesar, semakin besar pula ketakutan para senator di Roma. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika seorang jenderal dengan pasukan sebesar itu kembali ke ibu kota? Apakah ia akan mematuhi hukum republik? Ataukah ia akan menggunakan tentaranya untuk merebut seluruh kekuasaan? Di sisi lain, hubungan Caesar dengan Pompei Agung terus memburuk. Dahulu mereka adalah sekutu dalam triumvirat pertama. Bahkan untuk mempererat hubungan politik, Caesar menikahkan putrinya, Julia, dengan Pompei. Namun setelah Julia meninggal dunia dan Crassus gugur dalam perang melawan Parthia, ikatan yang menyatukan mereka perlahan menghilang. Pompei semakin dekat dengan senat. Sebaliknya, Caesar tetap menjadi tokoh yang paling dicintai rakyat. Roma kini terbagi menjadi dua kubu besar. Senat akhirnya mengambil keputusan yang sangat menentukan. Mereka memerintahkan Julius Caesar membubarkan pasukannya sebelum memasuki wilayah Italia. Perintah itu sebenarnya memiliki tujuan yang jelas. Jika Caesar datang tanpa tentara, ia akan kehilangan kekuatan politiknya dan dapat dengan mudah diadili oleh lawan-lawannya. Namun Caesar memahami bahwa menyerahkan pasukannya berarti menyerahkan nasibnya sendiri. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, pada awal tahun 49 SM, ia mengambil keputusan yang akan dikenang sepanjang sejarah. Bersama Legiun ke-13, Caesar bergerak menuju sebuah sungai kecil di perbatasan Italia Utara. Nama sungai itu adalah Rubicon. Menurut hukum Romawi, tidak seorang pun jenderal boleh memasuki wilayah Italia sambil memimpin pasukan bersenjata. Melanggar aturan tersebut dianggap sebagai tindakan pemberontakan terhadap negara. Caesar berhenti sejenak di tepi sungai. Konon, ia memandang aliran air di hadapannya sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang sangat terkenal. Alea iacta est. Artinya, dadu telah dilempar. Kalimat itu berarti keputusan telah dibuat dan tidak mungkin dibatalkan. Sesaat kemudian, Julius Caesar beserta pasukannya menyeberangi Rubicon. Dengan satu langkah itu, perang saudara terbesar dalam sejarah Republik Romawi resmi dimulai. Kabar tersebut menyebar dengan sangat cepat ke Roma. Pompei dan sebagian besar anggota senat terkejut. Mereka sebenarnya mengira Caesar tidak akan berani melanggar hukum. Karena belum siap menghadapi serangan,
Pompei memilih meninggalkan Roma bersama para pendukungnya. Caesar memasuki ibu kota hampir tanpa perlawanan. Rakyat menyambut kedatangannya dengan antusias. Namun perang belum berakhir. Pompei mengumpulkan pasukan baru di Yunani dengan dukungan berbagai provinsi Romawi. Caesar tidak memberi lawannya kesempatan. Ia segera menyeberangi Laut Adriatik untuk mengejar Pompei. Puncak perang terjadi pada tahun 48 SM dalam pertempuran Pharsalus di Yunani. Jumlah pasukan Pompei sebenarnya lebih besar. Ia memiliki lebih banyak kavaleri dan dukungan dari banyak senator. Namun Caesar kembali menunjukkan kejeniusannya sebagai seorang ahli strategi. Ia memerintahkan pasukannya membentuk barisan tambahan yang secara khusus bertugas menghadapi serangan kavaleri musuh. Ketika pasukan berkuda Pompei menyerang, mereka justru dipukul mundur. Barisan Pompei mulai kacau. Melihat kesempatan itu, Caesar memerintahkan seluruh legiunnya maju. Dalam waktu singkat, pasukan Pompei mengalami kekalahan telak. Pompei melarikan diri ke Mesir dengan harapan memperoleh perlindungan dari Raja Ptolemaios XIII. Namun setibanya di sana, ia justru dibunuh oleh para pejabat Mesir yang berharap tindakan tersebut akan menyenangkan Julius Caesar. Ketika Caesar tiba di Mesir, ia disambut dengan hadiah yang mengerikan. Kepala Pompei diserahkan kepadanya. Akan tetapi, reaksi Caesar jauh berbeda dari yang diperkirakan. Menurut berbagai catatan kuno, Caesar merasa sedih melihat kematian mantan sahabat sekaligus menantunya. Ia bahkan memerintahkan agar jenazah Pompei dimakamkan dengan layak. Di Mesir, Caesar kemudian terlibat dalam konflik perebutan tahta antara dua saudara kandung, Cleopatra VII dan Ptolemaios XIII. Di tengah situasi tersebut, Caesar bertemu dengan Cleopatra. Salah satu kisah paling terkenal menyebutkan bahwa Cleopatra diam-diam memasuki istana dengan cara disembunyikan di dalam gulungan karpet atau kain besar agar dapat menemui Caesar tanpa diketahui musuh-musuhnya. Benar atau tidaknya cerita itu masih diperdebatkan, tetapi pertemuan tersebut mengubah sejarah Mesir dan Romawi. Caesar terkesan oleh kecerdasan, kemampuan diplomasi, dan pesona Cleopatra. Ia akhirnya mendukung Cleopatra sebagai penguasa Mesir. Setelah memenangkan perang di Alexandria, Cleopatra naik tahta sebagai ratu. Hubungan keduanya kemudian menjadi sangat dekat. Mereka bahkan memiliki seorang putra yang dikenal dengan nama Caesarion. Meski demikian, Caesar tidak pernah menjadikan Mesir sebagai pusat kekuasaannya. Ia kembali ke Roma untuk menyelesaikan berbagai pemberontakan yang masih tersisa. Dalam beberapa tahun berikutnya, Caesar bergerak sangat cepat. Ia mengalahkan musuh-musuhnya di Afrika Utara. Kemudian menghancurkan perlawanan terakhir di Hispania. Setiap kemenangan semakin memperkuat posisinya. Tidak ada lagi lawan yang mampu menandingi kekuasaannya. Sekembalinya ke Roma, Julius Caesar menerima berbagai gelar kehormatan. Ia beberapa kali diangkat sebagai diktator. Kemudian, pada tahun 44 SM, Senat memberikan gelar diktator perpetuo atau diktator seumur hidup. Bagi banyak rakyat, Caesar adalah penyelamat republik. Ia mengakhiri perang saudara yang berkepanjangan. Ia membagikan tanah kepada para veteran. Mengurangi utang negara. Memperbaiki sistem pemerintahan. Menata kembali administrasi provinsi. Memberikan kewarganegaraan kepada lebih banyak penduduk di wilayah kekuasaan Roma. Ia juga melakukan salah satu reformasi paling berpengaruh dalam sejarah, yaitu memperkenalkan kalender Julian. Sebelumnya, kalender Romawi seringkali tidak akurat karena dipengaruhi kepentingan politik. Dengan bantuan para ahli astronomi dari Mesir, Caesar memperkenalkan sistem kalender baru yang jauh lebih tepat.
Kalender Julian kemudian digunakan selama lebih dari 16 abad dan menjadi dasar bagi kalender Gregorian yang digunakan hampir seluruh dunia hingga sekarang. Namun, semakin besar kekuasaan Caesar, semakin besar pula kekhawatiran para senator. Mereka melihat berbagai tanda yang menurut mereka berbahaya. Patung Caesar mulai didirikan di berbagai tempat. Wajahnya dicetak pada koin. Ia mengenakan pakaian kebesaran berwarna ungu yang biasanya hanya digunakan oleh raja-raja. Beberapa pendukungnya bahkan mulai mengusulkan agar Caesar diberi mahkota. Bagi bangsa Romawi, kata raja memiliki makna yang sangat sensitif. Berabad-abad sebelumnya, Republik Romawi didirikan justru untuk mengakhiri pemerintahan raja. Kini, banyak senator mulai percaya bahwa Julius Caesar sedang berusaha menghidupkan kembali sistem monarki. Diam-diam, sebuah kelompok rahasia mulai terbentuk. Mereka terdiri dari lebih dari 60 senator. Di antara mereka terdapat dua nama yang sangat dekat dengan Caesar sendiri. Marcus Junius Brutus, yang selama ini dipercaya sebagai sahabat sekaligus anak didik politiknya. Dan Gaius Cassius Longinus, seorang senator berpengalaman yang merasa masa depan Republik sedang berada di ujung tanduk. Mereka menyusun sebuah rencana yang sangat berani. Bukan untuk menggulingkan Caesar melalui perang, melainkan mengakhiri hidupnya di tempat yang paling sakral bagi Republik Romawi. Gedung Senat. Tanggal pelaksanaannya telah dipilih. 15 Maret 44 SM. Hari yang kemudian dikenang sepanjang sejarah sebagai Ides of March. Di sanalah, seorang pria yang telah menaklukkan Galia, mengalahkan Pompei, menguasai Roma, dan mengubah jalannya sejarah dunia akan menghadapi pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Ides of March, kematian Julius Caesar yang mengubah sejarah dunia selamanya 5. Pada awal tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar berada di puncak kejayaannya. Tidak ada lagi jenderal yang mampu menandinginya. Tidak ada lagi politikus yang memiliki pengaruh sebesar dirinya. Seluruh wilayah Romawi mengakui kekuasaannya. Rakyat memujanya sebagai pahlawan. Pasukan legiun bersumpah setia kepadanya. Sementara para musuh politiknya telah dikalahkan satu persatu. Bagi sebagian besar rakyat Romawi, Caesar adalah penyelamat. Ia mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung bertahun-tahun. Ia membangun kembali perekonomian, mereformasi pemerintahan, memperbaiki sistem perpajakan, memberikan tanah kepada para veteran perang, membangun berbagai proyek infrastruktur, memperluas hak kewarganegaraan bagi banyak penduduk di provinsi-provinsi Romawi. Ia juga memperkenalkan kalender Julian yang menjadi dasar kalender modern yang masih digunakan hingga saat ini. Namun di balik semua keberhasilannya, semakin banyak anggota Senat yang mulai merasa cemas. Mereka melihat Caesar bukan lagi sekadar diktator sementara. Mereka percaya Caesar sedang membangun kekuasaan yang tidak akan pernah bisa digulingkan. Kekhawatiran itu semakin besar ketika Senat memberikan gelar diktator perpetuo atau diktator seumur hidup. Bagi bangsa Romawi, jabatan diktator seharusnya hanya diberikan dalam keadaan darurat dan untuk waktu yang terbatas. Kini, Caesar memegang jabatan tersebut tanpa batas waktu. Beberapa pendukungnya bahkan mulai mengusulkan agar Caesar diangkat sebagai raja. Meskipun Caesar beberapa kali menolak mahkota yang ditawarkan kepadanya di depan umum, banyak senator tetap percaya bahwa ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Bagi mereka, jika Caesar menjadi raja, maka Republik Romawi yang telah berdiri hampir 5 abad akan berakhir. Karena itulah, sekelompok senator mulai menyusun sebuah rencana rahasia. Jumlah mereka diperkirakan mencapai lebih dari 60 orang. Di antara para konspirator terdapat nama-nama yang sangat dikenal Caesar.
Gaius Cassius Longinus, seorang senator yang merasa masa depan Republik sedang terancam. Dan yang paling mengejutkan adalah Marcus Junius Brutus. Brutus bukanlah musuh Caesar. Sebaliknya, ia termasuk orang yang sangat dipercaya. Bahkan setelah perang saudara berakhir, Caesar memaafkan Brutus dan memberinya berbagai jabatan penting. Karena itulah, keterlibatan Brutus menjadi salah satu bagian paling tragis dalam kisah Julius Caesar. Para konspirator memilih tanggal 15 Maret 44 SM, hari yang dikenal sebagai Ides of March. Mereka mengetahui bahwa Caesar dijadwalkan menghadiri sidang senat di Teater Pompei, karena gedung senat utama saat itu sedang direnovasi. Menjelang hari tersebut, berbagai kisah menarik muncul dalam sumber-sumber kuno. Salah satunya adalah cerita tentang seorang peramal yang memperingatkan Caesar agar berhati-hati terhadap Ides of March. Ada pula kisah mengenai istrinya, Calpurnia, yang bermimpi melihat suaminya terbunuh. Karena mimpi itu, Calpurnia memohon agar Caesar tidak menghadiri sidang senat. Awalnya Caesar sempat mempertimbangkan untuk tetap berada di rumah. Namun beberapa senator datang dan meyakinkannya agar tidak membatalkan kehadiran. Mereka mengatakan bahwa jika Caesar tidak datang, rakyat akan menganggapnya pengecut atau sakit. Akhirnya, Caesar memutuskan berangkat. Keputusan itu menjadi keputusan terakhir dalam hidupnya. Ketika Caesar memasuki ruang sidang, para senator berdiri menyambutnya. Semuanya tampak berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa sebuah tragedi besar akan segera terjadi. Sesaat kemudian, salah seorang konspirator mendekati Caesar dengan alasan ingin menyampaikan sebuah permohonan. Saat Caesar menolak permintaan tersebut, konspirator lain mulai bergerak mendekat. Tiba-tiba, Publius Servilius Casca menghunus belati dan menyerang Caesar dari belakang. Serangan pertama tidak langsung mematikannya. Caesar berusaha melawan. Namun dalam hitungan detik, puluhan senator lain ikut mencabut belati mereka. Mereka menyerang dari segala arah. Menurut catatan kuno, Julius Caesar menerima 23 luka tusukan. Di tengah kekacauan itu, Caesar melihat Brutus berada di antara para penyerangnya. Mengenai kata-kata terakhir Caesar, terdapat berbagai versi. Versi yang paling terkenal berasal dari karya drama William Shakespeare, yaitu Et tu, Brute. Artinya, bahkan engkau juga, Brutus. Namun sebagian besar sejarawan modern berpendapat bahwa tidak ada bukti kuat bahwa Caesar benar-benar mengucapkan kalimat tersebut. Terlepas dari apapun kata-kata terakhirnya, satu hal yang pasti adalah Julius Caesar roboh di kaki patung Pompei, mantan sahabat sekaligus musuh yang pernah dikalahkannya. Ironisnya, pria yang mengalahkan begitu banyak musuh di medan perang justru tewas di tangan orang-orang yang pernah ia percaya. Para konspirator keluar dari gedung senat sambil meneriakkan bahwa Republik telah diselamatkan. Mereka yakin rakyat akan menyambut tindakan mereka sebagai pembebasan dari seorang calon tiran. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Ketika kabar kematian Caesar menyebar ke seluruh Roma, rakyat dilanda kemarahan. Banyak yang menangis. Banyak pula yang menuntut balas. Pada saat upacara pemakaman, sahabat sekaligus tangan kanan Caesar, Marcus Antonius, menyampaikan pidato yang membakar emosi masyarakat. Ia memperlihatkan jubah Caesar yang penuh bercak darah. Ia menunjukkan satu persatu luka tusukan pada tubuh Caesar. Kerumunan yang awalnya tenang berubah menjadi lautan amarah. Rumah-rumah para konspirator diserang. Brutus dan Cassius terpaksa melarikan diri dari Roma. Alih-alih menyelamatkan Republik, pembunuhan Caesar justru memicu perang saudara yang lebih besar daripada sebelumnya. Di tengah kekacauan itu,
muncul seorang pemuda berusia 18 tahun yang hampir tidak diperhitungkan siapapun. Namanya Gaius Octavius, anak angkat sekaligus pewaris resmi Julius Caesar. Melalui surat wasiatnya, Caesar telah mengangkat Octavius sebagai putra sekaligus penerusnya. Pemuda itu kemudian dikenal dunia dengan nama Augustus. Bersama Marcus Antonius, ia memburu para pembunuh Caesar. Pada tahun 42 SM, Brutus dan Cassius akhirnya dikalahkan dalam pertempuran Philippi. Keduanya memilih mengakhiri hidup mereka sendiri daripada ditangkap. Namun perdamaian belum juga tercapai. Hubungan Augustus dan Marcus Antonius akhirnya berubah menjadi persaingan. Perang saudara kembali pecah. Puncaknya terjadi dalam pertempuran Actium tahun 31 SM, ketika armada Augustus mengalahkan Marcus Antonius dan Ratu Cleopatra. Kemenangan tersebut menjadikan Augustus sebagai penguasa tunggal Romawi. 4 tahun kemudian, pada 27 SM, Senat memberikan gelar Augustus kepadanya. Peristiwa itu menandai berakhirnya Republik Romawi dan lahirnya Kekaisaran Romawi. Dengan kata lain, pembunuhan Julius Caesar justru menghasilkan sesuatu yang ingin dicegah oleh para konspirator. Mereka ingin menyelamatkan Republik. Namun yang lahir justru sebuah kekaisaran yang bertahan selama berabad-abad. Warisan Julius Caesar jauh melampaui kemenangan militernya. Buku komentari The Bello Gallico yang ia tulis sendiri masih menjadi sumber sejarah utama mengenai Perang Gallia. Kalender Julian menjadi dasar sistem kalender modern. Reformasi pemerintahannya memengaruhi struktur administrasi Romawi selama berabad-abad. Bahkan gelarnya, Caesar, berubah menjadi lambang kekuasaan. Di Kekaisaran Romawi, setiap penguasa berikutnya menggunakan nama Caesar sebagai gelar kehormatan. Pengaruhnya bahkan menyebar ke berbagai bangsa. Kata Kaiser di Jerman dan Tsar di Rusia berasal dari nama Caesar. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu sejak kematiannya. Namun nama Julius Caesar tetap dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ia bukan hanya seorang penakluk. Ia adalah politikus, penulis, ahli strategi, reformis, dan pemimpin yang mengubah arah sejarah dunia. Kisah hidupnya menunjukkan bahwa kejayaan dapat membawa seseorang menuju puncak tertinggi, tetapi juga menempatkannya dalam bahaya terbesar. Dan terkadang, satu keputusan yang diambil oleh sekelompok kecil orang dapat mengubah perjalanan sebuah peradaban untuk selamanya. Menurut kalian, apakah Julius Caesar benar-benar ingin menjadi raja, atau ia hanya menjadi korban ketakutan para senator? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian menikmati kisah sejarah seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik tentang tokoh legendaris, kerajaan kuno, dan peradaban besar yang pernah mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya.